saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita akan bicara tentang hal yang benar-benar rohani, yaitu kita belajar tentang pekerjaan Roh Kudus. Dengarkan baik apa kata firman Tuhan hari ini, supaya kita tidak salah paham dan kita dapat mengerti benar-benar apa pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih ada firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa kami dengar sebentar. Terima kasih Roh Kudus, karena Engkau mau hidup dalam kami dan mengatur, menata hidup kami dengan baik dan memberi buah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-8. Yohanes 3 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Amin. Alkitab menggunakan dua istilah untuk Roh Kudus. Satu ialah kita menerima Roh Kudus. Menerima Roh Kudus kapan? Ketika kita bertobat, kita terima Yesus dalam hidup kita, kita terima Roh Kudus. Tetapi ada istilah yang lain yang dipakai, yaitu dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita melihat misalnya para murid dan 120 orang yang waktu itu hadir, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya baca untuk kita sebentar supaya kita lebih jelas. Dari Kisah Para Rasul pasal 2, Kisah Para Rasul pasal 2, kata firman Tuhan ayat 4, pasal 2 ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ini bagian daripada pekerjaan Roh Kudus yang memenuhi kita.
Dan kita ingat misalnya ada 9 karunia Roh Kudus. Ya, nanti silakan baca dari 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11. Dan kemudian ada 9 buah Roh Kudus, yaitu yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Jadi saudara bisa melihat itu, karunia Roh Kudus adalah manifestasi dari kuasa Yesus dalam hidup kita sebagai orang percaya. Terus buah Roh Kudus adalah manifestasi sifat dan tabiat Yesus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebenarnya itu bukan buah, istilah dalam bahasa Yunani bukan buah-buah Roh Kudus, tapi buah. Itu satu buah. Itu sebabnya seringkali diumpamakan seperti jeruk. Ya, buah jeruk yang ada yang 1, 2, 3 itu yang terpisah-pisah dalamnya. Ya, tapi buah jeruk itu satu. Kita tidak bicarakan itu lebih jauh, saudara sekalian, tapi hal yang terpenting kita lihat di sini sekarang dari tadi Injil Yohanes, yaitu ketika ada percakapan antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus katakan bahwa angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Angin memang tidak kasat mata. Nah, yang luar biasa di sini ialah saudara kita belajar sedikit lah, ya, tidak apa-apa. Dalam bahasa Yunani itu angin dan roh itu sama. Itu istilahnya pneuma. Jadi sekalian, kalau sudah penuh Roh Kudus, hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, bukan lagi dipimpin oleh roh dunia ini. Jadi mindsetmu, cara berpikirmu, perasaanmu, perasaan itu ada feeling, ya, emosi, perasaan di sana. Itu sudah beda. Tidak boleh lagi sama dengan orang dunia ini. Jadi tanggapan kita terhadap sesuatu, walaupun orang lain melihatnya seperti ini, tanggapan kita tetap berbeda. Karena dalam hati kita ada Roh Kudus yang bicara, Roh Kudus yang menggerakkan emosi kita, perasaan kita, feeling kita, supaya kita tidak salah memahami sesuatu. Ini amat sangat penting, saudara, untuk hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Kenapa? Oleh karena hidup di dunia ini penuh dengan informasi, apalagi sekarang informasi ada di sini. Ya, dengan mudah kita akses. Saya misalnya dengan mudah melihat, di berita ada apa begitu. Nah, dulu kita tidak. Kita dulu bergantung kepada misalnya radio atau televisi, ya. Tetapi sekarang tidak begitu mudah. Nah, bagaimana kita menanggapi sesuatu, saudara sekalian, kalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus? Kita tidak tahu kemana angin bertiup. Nah, begitu mudah sekarang menggiring opini. Melalui media sosial sekarang orang bisa hubungi satu ke sana, satu ke sana, satu ke sana. Ya. Kemudian orang bertemu di satu tempat, rame-rame, demonstrasi misalnya atau apa. Itu sekarang tidak usah lewat telepon lagi. Hanya beritahukan saja di grup orang-orang ini. Begitu mudahnya, saudara sekalian. Oleh sebab itu saya mengajak kita hari ini untuk mulai sadar dan mari kita minta supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus memenuhi kita, menguasai hidup kita, terutama ini mindset kita berpikir, cara berpikir, pola berpikir kita, saudara sekalian. Sehingga oleh anugerah Tuhan kita selalu pada garis yang benar. Tadi karena kita dikendalikan seperti perahu layar, saudara sekalian. Dia ditiup oleh angin Roh Kudus sehingga dia sampai kepada tujuan dan tidak pernah kita salah melangkah, saudara sekalian. Ini yang harus kita perhatikan benar. Dan puji Tuhan, kemudian
memang Nikodemus kemudian terima betul apa yang Tuhan Yesus katakan, walaupun sebelumnya salah paham sedikit tentang kelahiran baru, dan kita melihat bukti bahkan sampai pada waktu Yesus dikuburkan, ia membawa sesuatu untuk mengawetkan jenazah Yesus. Alkitab itu mengatakan bahwa Nikodemus adalah orang yang percaya kepada Yesus tapi tidak berani terang-terangan oleh karena dia takut kepada sesama pemimpin bangsa Yahudi dalam agama Yahudi yang dianutnya. Itulah yang penting sekali untuk kita perhatikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru kami dengar. Kami percaya bahwa Tuhan menolong kami. Tolong semua mau bertobat, mau buka hati terima Yesus, terima Roh Kudus, dan buat kami setiap hari menanggapi sesuatu dengan benar, merasakan sesuatu dengan benar, karena hidup kami dipandu, pikiran kami, hati kami dipandu oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.